tingkat keberhasilan saya itu ketika melihat temanku berhasil dan bahagia, itu tingkat keberhasilanku om. Dan aku soal itu tingkat keberhasilan ya om, sebetulnya dibarengi sehat semuanya. Ciri-ciri loh, kalau jantan betina tetap dari postur om, tapi kalau dari usia PAUD itu memang dari faktor kebiasaan kita apa megang aja, ataupun biasa kita apa ibaratnya ngerawat. Kalau nggak terbiasa dari situ memang agak susah, tapi kalau udah dewasa lebih mudah om. Bukan masalah di birahinya ya, kalau birahinya pasti sama, cuman masalah ngebebek jantan itu biasanya nggak lebih dari 10 detik, cuman ngasih kode lo betina atau enggak. Karena jantan betina nyepah-nyepah ngeloloh-ngeloloh itu juga ada juga. Itu Mas DZ. Yang penting sudah absen. Iya, masih di sampean itu dulu dilanjut dulu. Bikin praharan terus sampean aku nggak iso mundur dari apa efek kalau di kandang. Jadi gini loh mas, kalau di kandang kotak itu kan pasti birahi kawinnya lebih tinggi, birahinya pasti lebih naik. Dari proses di situ naiknya birahi itu yang akan bisa merubah lagu corone betina aja lah om. Betina dengan di single itu kan pembawaannya nge-fight, ataupun karena dia masih ngandelin emosinya, birahinya belum naik. Dengan proses menaikkan birahi itu bisa dengan di kandang kotak, tapi khusus untuk betina yang sudah trouble ya om, yang sudah dengan di single nggak mau bunyi, di krodong nggak mau bunyi, wes jurus ampuh itu om, jurus ampuh ini jantan betina ini taruh di kandang kota, dikawin ke seperti di ternak biasa. Nanti setelah betina ini bertelur itu telurnya bersihin, jantannya jauhkan, jangan sampai dengar, pintu glodoknya buka lah, nanti perubahan lagu ada. Dari kondisi birahi seperti itu kita paksa ke bunyi jadinya minor. Jantan betina sama om, untuk perubahan lagu tetap ada nih naik birahi, tapi harus dengan setat yang benar om. Tidak hanya serta-merta kita bingungan masalah kita punya jantan gacoran, gimana caranya cari pakan sing kenceng-kencengnya om Agus biar jebol birahi kayak apa, biar birahi enggak seperti itu gitu om. Enggak apa-apa sih, yang namanya enggak tahu itu enggak masalah, bebas kita bertanya bebas om. Adapun orang tanya om Agus aku gimana cara bikin konslet, ya wajar dari teman-teman tanya begitu, karena dari pertanyaan itu karena tidak pernah punya ataupun tidak pernah ngalamin. Kewajiban saya tetap memberikan informasi dari jenengan semua gitu. Intinya enggak, bukan untuk guruin om, cuman yo bagi-bagi informasi ya tak om. Yang penting ini apa, teman-teman bisa ngerasain dari hobi itu tidak jadi beban. Kalau kita punya hobi terus jadi beban lah, masa no, banyak pikiran itu masih gitu ya om. SF betina tak mandikan malam kok cibul bulu, ada solusi nggak om? Mas Helo Ichiko, kalau dari situ kan tetap kita sing evaluasi toh mas, kita yang punya burung tetap evaluasi. Kok sudah gacoran, biasa nih kewajiban betina memang dimandikan kuyup, tapi dievaluasi lagi mas, kok tak mandikan jadi cibul, kok malah stressing, dia nggak mau, berarti kan non mandi. Gimana caranya nimbangin dari birahinya, apakah dikasih timun, apakah enggak mas. Jadi yang penting lo jenengan proses penggacaran dengan seperti apa, di single oke, di single bocor-bocoran, kok ada BBE, ada birahi ini semakin tinggi, kadang nge-BBE ambil bunyi, berarti yang dikejar apa mas? Emosi itu apa mas? Kondisi birahi juga, tapi diupayakan dia suka dengan sebelahnya ataupun dengan ada tempelannya yang lobet ini suka tapi nggak bisa jadi satu, kan munculnya emosi om. Dengan teknik tempel pisah, baik jantan ataupun betina sama. Tapi kalau betina aku biasanya tak apit kanan kiri, karena betina itu sukanya apa ya om, nggak nggak bisa pakem birahinya naik turun, kadang-kadang lonjak drastis, makanya sebelah kirinya itu yang dia senengin, sebelah kanannya lobet lain untuk sebagai pengganggu jalinan kasih sama tempelannya. Bahkan ditempel pasti birahinya naik, pasti mak naik om, dengan pakan rendah pun naik. Itu yang tak lakukan untuk perubahan lagu. Kalau akan sukanya gacor-gacoran om, dengan pembawaan minor, itu dengan tak singlekan, bocor-bocoran pembawaan standar, tak rubah lagu ini dengan sistem apit kanan kiri. Kalau lobet wis biasa ditempel toh om, semakin lama ditempel coba bisa sendirilah bunyi-bunyi karena kehilangan.
itu. Misalkan dari teman-teman, om aku udah tak tempel seminggu tak petang nggak bunyi, ya sabar om, karena kita tuh sebenarnya kebentur sama materi kok. Yakin om, kalau aku ya om, aku dapat materi sing bagus-bagus, aku tak fix jaminan konslet om. Tapi aku sendiri kan pengen nyari bodyguard gede-gede itu om, cari body apa untung tinggi lah, cari bahan-bahan. Ternyata setelah tak gacorin, tak dongkrak bira ini yo mau gocor gacoran tok nggak ada tanda bunyi nih ataupun celah. Wes lah aku tak cari postingan sing wis nyelah wae, tinggal finishing enak. Udah single-singlean harga 22 juta, 3 juta, poles penguncian, konslet jual gitu aja. Makanya buat teman-teman, aku akan bantu jenengan misalkan ya, misalkan makasih Mas Yaki. Misalkan Om Agus aku punya pandangan materi ini kira-kira bisa ke konser ya, insya Allah aku bisa bantu Om, bisa bantu. Tapi kalau Om lobetku biar konslet seperti apa itu aku tidak bisa jamin lobetnya akan konslet gitu Mas. Sebenarnya proses perjalanan konslet itu kan dari suksesnya kita penggacoran kita mainkan birah ini hasilnya seperti apa itu kan beda-beda. Dari bahan materi ini kita itu memang detail atau lama atau cepat itu beda-beda. Padahal start kita udah benar, pemahaman birahi kita sudah benar, kadang dibenturkan dengan materi lobet yang kita proses.